Bab 1896. Tak lama kemudian, lelaki tua itu mulai berteriak. Pil beracun yang dimurnikan secara pribadi oleh Ye Yunfei sangat kuat, menyebabkan tubuh dan jiwanya menderita rasa sakit yang luar biasa saat ini. Aku tahu tulangmu sangat keras, jadi nikmati dulu. Dan bahkan jika kamu tidak memberitahuku pada akhirnya, cepat atau lambat aku akan tahu apa yang terjadi pada Jian Fan, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Orang tua ini adalah seorang pembudidaya pedang. Secara umum, keinginan seorang pembudidaya pedang sangat kuat dan sulit untuk digoyahkan. Hanya saja Ye Yunfei tidak terburu-buru. Ye Yunfei sangat yakin dengan pil racun yang disulingnya, dan percaya bahwa cepat atau lambat lelaki tua ini tidak akan mampu menanggungnya. Senior, apakah kita akan mengambil hartamu sekarang? Ye Yunfei berkata kepada Taois Xuanlong. Ya, aku tahu kamu anak tidak akan menyerah, kata Taois Xuanlong dengan marah. Itu bagus, Pendeta Tao, kamu bisa menunjukkan jalannya. Ye Yunfei tersenyum. Jadi Ye Yunfei meminta ulat naga tanduk emas untuk mengambil menara hantu dan pergi ke arah yang ditunjukkan oleh Taois Xuanlong. Latihan dalam pengasingan dulu, dan tingkatkan kekuatan jiwamu. Ye Yunfei menemukan tempat yang sunyi di menara hantu, duduk bersila, dan kemudian mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi yang khusus digunakan untuk meningkatkan energi kekuatan jiwa, dan mulai menumbuhkan kekuatan jiwa. Sumber daya budidaya ini diberikan kepada Ye Yunfei oleh kepala faksi Tianyi di medan perang kuno dekat benua Hongmeng, dan Ye Yunfei belum menggunakannya sampai sekarang. Kecelakaan, pohon budidaya jiwa terbang keluar dari laut jiwa Ye Yunfei, membuang cabang, daun, dan akar yang tak terhitung jumlahnya, dan mulai menyerap dan memurnikan energi jiwa yang terkandung dalam sumber daya budidaya tersebut. Di antara menara hantu, sekitar sebulan kemudian, Ye Yunfei berhenti berlatih. Latihan ini telah banyak meningkatkan energi kekuatan jiwa. Aku tidak tahu petarung macam apa yang bisa aku taklukkan dan menjadi budak dengan melakukan teknik rahasia garis jiwa boneka sekarang. Ye Yunfei mendatangi sekelompok petarung. Ada lebih dari 200 prajurit dalam kelompok ini, semuanya berasal dari paviliun Kaisar Pedang, dan kekuatan mereka telah disegel. Mari kita mulai denganmu. Ye Yunfei memandang seorang prajurit dengan kekuatan Niansing Realm tingkat menengah, menyikat lengan bajunya, menggulung prajurit itu, dan pergi dalam sekejap. Di lokasi lain di menara hantu, Ye Yunfei menurunkan prajurit itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Seniman bela diri itu gemetar ketakutan. Meskipun dia adalah anggota paviliun Kaisar Pedang, kekuatannya sangat lemah. Di tahap tengah alam Niansing, dia hanya bisa dianggap sebagai murid luar di paviliun Kaisar Pedang. Dengan pikiran, Ye Yunfei mengusir utas jiwa boneka, dan utas jiwa boneka yang memancarkan aura aneh secara paksa menyerbu lautan jiwa prajurit. Prajurit itu mulai berteriak. Setelah 1 jam, Tuan, prajurit itu berdiri di sana dengan gemetar, berteriak dengan hormat. Berhasil. Ye Yunfei memandang prajurit yang penuh hormat di depannya, dan tidak bisa menahan kegembiraan. Kemudian, Ye Yunfei berturut-turut menaklukkan para prajurit yang berada di tahap akhir alam Niansing dan mereka yang memiliki kekuatan sempurna di alam Niansing. Ini menunjukkan bahwa teknik rahasia garis jiwa boneka Ye Yunfei dapat menaklukkan prajurit dari tahap awal Niansing hingga kekuatan penuh Niansing. Di antara lebih dari 200 pria dan kuda paviliun Kaisar Pedang yang ditangkap oleh Ye Yunfei, setidaknya setengah dari mereka memiliki kekuatan Niansing Jing. Ye Yunfei menaklukkan semua orang ini dengan kekuatan alam astral dan menjadi budak. Kemudian, Ye Yunfei mulai mencoba menaklukkan orang-orang dengan kekuatan alam bintang patah. Setelah upaya berulang kali, Ye Yunfei menemukan bahwa dia hampir tidak bisa menaklukkan orang dengan kekuatan awal di alam bintang patah. Tapi itu hanya bisa menaklukkan tahap awal Broken Star Realm dengan fondasi yang relatif lemah, dan yang memiliki fondasi yang relatif kokoh tidak bisa ditundukkan. Jadi setelah Ye Yunfei menaklukkan kelima orang itu dengan kekuatan awal alam bintang patah, dia berhenti dan tidak melanjutkan. Ada lebih dari 100 budak dengan kekuatan alam astral. Meskipun mereka tidak dapat membantu banyak, mereka dapat menjalankan tugas. Petik 2. Ye Yunfei melihat lebih dari 100 budak dengan kekuatan alam astral, dan berpikir untuk dirinya sendiri. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu mau bicara? Ye Yunfei bertanya dengan dingin di depan lelaki tua yang berteriak setelah meminum pil racun. Pada saat ini,
potensi pil racun itu berangsur-angsur berlalu, dan lelaki tua itu lemas di tanah, terengah-engah. Nak, kamu, pria tua itu memelototi Ye Yunfei. Maka kamu bisa menikmati pil racun lainnya. Ye Yunfei membalik telapak tangannya dan memasukkan pil racun hitam ke mulut lelaki tua itu lagi. Jadi lelaki tua itu mulai berteriak lagi. Akhirnya, setelah disiksa oleh pil racun kedua selama beberapa jam, lelaki tua itu tidak tahan lagi. Anak muda, tolong beri aku penawarnya, dan aku akan memberitahumu tentang kuburan pedang. Pria tua itu berkata kepada Ye Yunfei dengan suara serak. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei memasukkan pil ke mulut lelaki tua itu. Segera, lelaki tua itu merasakan semua rasa sakit yang dia derita sebelumnya menghilang. Kemudian, lelaki tua itu memberitahu Ye Yunfei tentang kuburan pedang. Ternyata nenek moyang paviliun Kaisar Pedang pernah menemukan sejumlah besar pendekar pedang kuno yang terkubur di tempat rahasia di dekat benua Feixian. Ada sebuah tablet batu di tempat rahasia itu. Karakter, nenek moyang paviliun Kaisar Pedang memperoleh beberapa keterampilan pedang yang kuat di dunia rahasia itu, dan keterampilan pedang mereka meningkat pesat setelah mereka keluar. Jadi, teknik pedang yang aku gunakan dikeluarkan dari kuburan pedang itu oleh nenek moyangmu di paviliun Kaisar Pedang. Ye Yunfei mengangkat telapak tangannya, dan cahaya pedang yang tebal segera muncul. Ilmu pedang semacam ini tidak dibawa oleh nenek moyang kita dari paviliun Kaisar Pedang. Itu adalah orang lain, orang yang memasuki kuburan pedang saat itu, selain leluhur kita dari paviliun Kaisar Pedang, adalah orang lain. Orang itu sepertinya bermarga murong, dia adalah teman baik leluhur paviliun Kaisar Pedang kita. Mereka membuat janji untuk pergi bersama, dan berakhir di kuburan pedang tanpa sengaja. Orang bernama Murong itu juga memperoleh beberapa keterampilan pedang yang kuat. Menurut paviliun Kaisar Pedang kami menurut catatan yang ditinggalkan oleh leluhur itu, teknik pedang yang kamu gunakan seharusnya dibawa keluar dari kuburan pedang oleh orang bernama Murong itu. Kata lelaki tua itu. Jadi begitu. Setelah mendengar ini, Ye Yunfei tiba-tiba tersadar. Tampaknya orang yang bermarga Murong seharusnya adalah nenek moyang keluarga Murong di Eastern Wastelen di benua Hongmeng. Nenek moyang keluarga Murong berasal dari benua Feixian, tetapi untuk alasan yang tidak diketahui, mereka pergi ke gurun timur benua Hongmeng dan meninggalkan keturunan di sana. Di mana kuburan pedang? Ye Yunfei bertanya. Inilah yang paling dipedulikan oleh Ye Yunfei. Satu pedang untuk meratakan dunia hanyalah salah satu teknik pedang yang diturunkan dari makam pedang, dan mungkin ada teknik pedang yang lebih kuat yang tersembunyi di makam pedang. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei suka mengumpulkan semua jenis seni bela diri dan seni bela diri tingkat lanjut di dunia. Sekarang saya tahu bahwa ada tempat seperti kuburan pedang yang menampung ilmu pedang tingkat lanjut, tentu saja saya tidak akan melewatkannya, dan saya siap meluangkan waktu untuk menjelajahinya. Saya tidak tahu persis lokasi kuburan pedang. Mungkin ada catatan di perpustakaan paviliun Kaisar Pedang di wilayah Tianxiong. Jika tidak ada catatan di perpustakaan paviliun Kaisar Pedang di wilayah Tianxiong, maka hanya di wilayah Tianxiong itu hanya tercatat di markas paviliun Kaisar Pedang di Qiyu. Jawab pria tua itu. Tidak mungkin. Ye Yunfei sedikit kecewa saat mendengarnya. Jika lelaki tua itu tahu lokasi persis kuburan pedang, itu akan mudah. Tapi bagaimanapun juga, Ye Yunfei akan menemukan cara untuk mengetahui lokasi pasti dari kuburan pedang cepat atau lambat. Kita akan segera tiba di salah satu hartaku. Pada saat ini, Taois Xuanlong tiba-tiba berkata, hebat. Ye Yunfei mengangkat semangatnya. Tujuan utama Ye Yunfei datang ke benua Feixian adalah untuk meningkatkan kekuatannya, dan jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, sumber daya pelatihan adalah salah satu faktor terpenting. Jika dia memiliki sumber daya pelatihan yang cukup, Ye Yunfei dapat berlatih Sutra 9 Matahari, Roda Totem 9 Istana, Kekuatan Jiwa, Energi Ruang, Energi Waktu. Selain latihan ini, Ye Yunfei juga berencana untuk berlatih beberapa seni bela diri tingkat lanjut. Dapat dikatakan bahwa selama ada cukup sumber daya, kekuatan komprehensif Ye Yunfei dapat mencapai peningkatan yang menakjubkan dalam waktu singkat. Tepat ketika Ye Yunfei dan Taois Xuanlong sedang menuju ke lokasi harta karun sebelum Taois Xuanlong, sekelompok pria kuat turun ke domain Tianxiong dengan aura ganas. Menurut perkiraanku, anak itu seharusnya mendarat di area ini. Mari kita cari secara terpisah. Setelah menemukan anak itu, segera bunuh dia, ambil kepalanya dan kembali ke Nenek Long.
kata seorang pria parubaya dengan dingin. Bab 1897. Disinilah kamu menyembunyikan hartamu. Pada saat ini, di bawah bimbingan Taoist Xuanlong, Ye Yunfei memasuki reruntuhan yang sunyi. Sepintas, ada tembok yang rusak di mana-mana, banyak gunung yang runtuh, dan pohon-pohon layu dan sunyi, memberi orang perasaan yang sangat suram, dan ada juga suasana samar yang tidak menyenangkan. Di tengah reruntuhan terdapat dua kolam air, yang satu berwarna putih dan yang lainnya berwarna hitam, dari kejauhan terlihat hitam putih. Itu benar, dulu saya menyembunyikan sebagian dari barang-barang saya di tempat ini. Jawab Taoist Xuanlong, ini jelas tanah kuno sekte liar, tempat yang relatif misterius di domain Tianxiong. Bagaimana kamu bisa menyembunyikan barang-barangmu di sini? Apakah kamu memilih untuk mengubur diri hidup-hidup karena beberapa krisis yang kamu temui saat itu? Tua dan lemah. Petik 2, tanya Ye Yunfei. Legenda tanah kuno Huangjiao adalah markas kekuatan besar yang disebut Huangjiao di zaman kuno. Awalnya adalah kekuatan super yang mengejutkan benua Feixian, tetapi secara bertahap menurun dan menghilang dalam debu reruntuhan sejarah. Hal paling misterius di tanah kuno Huangjiao adalah dua kolam air hitam dan putih, yang disebut kolam Yin Yang. Dikatakan bahwa bahkan master dari setengah kaisar tidak dapat menyelam ke dasar kedua kolam air ini, karena ada tekanan yang mengerikan di bawah kedua kolam ini. Nah, kamu sangat pintar, kamu langsung menebaknya. Ya, alasan mengapa aku mengubur diriku hidup-hidup saat itu bukan karena usia tua dan kelemahan, tetapi karena aku memprovokasi keberadaan yang sangat menakutkan dan diburu oleh keberadaan yang menakutkan itu. Tidak ada cara untuk pergi ke surga, dan tidak ada cara untuk turun ke bumi, jadi saya memilih untuk mengubur diri di kawah itu, bunuh diri, menutupi nafas saya, dan melarikan diri. Dalam proses diburu, saya letakkan barang-barang saya sendiri, dan untuk sementara menyembunyikannya secara berkelompok di beberapa tempat berbeda. Taoist Xuanlong menghela nafas. Kamu adalah orang nomor satu di wilayah Tianxiong, keberadaan menakutkan seperti apa yang bisa mengejarmu hingga ke langit dan bumi? Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang lelaki tua dari kuil Dewa Perang, kata Taoist Xuanlong. Tidak heran, meskipun kamu adalah orang nomor satu di wilayah Tianxiong, kamu tidak mampu memprovokasi kuil Dewa Perang. Ye Yunfei tertawa. Kuil Dewa Perang adalah kekuatan super di benua Feixian, sama terkenalnya dengan istana Tianshan. Dikatakan bahwa setidaknya ada 5 atau 6 setengah kaisar di kuil tersebut. Taoist Xuanlong hanyalah penguasa alam surga saat itu, jadi dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik jika dia memprovokasi kuil Dewa Perang. Aku ingin tahu mengapa kamu memprovokasi Temple of War. Ye Yunfei bertanya. Alasannya sangat sederhana. Suatu ketika saya menyelinap ke kuil Dewa Perang dan ingin mendapatkan giok Ganoderma Lucidum 9 lubang, tetapi saya ditemukan dan diburu, jawab Taoist Xuanlong. Saya mendengar bahwa hanya ada 2 giok Ganoderma Lucidum 9 lubang di kuil Dewa Perang, yang merupakan harta karun yang digunakan oleh beberapa orang tua yang belum mati di kuil Dewa Perang di zaman kuno. Itu kuil akan memburumu. Ye Yunfei sedikit terdiam ketika mendengar ini. Banyak orang di benua Feixian tahu bahwa ada beberapa barang antik tua di kuil Dewa Perang yang telah hidup lama, dan mereka masih bertahan karena mereka memiliki 2 giok Ganoderma Lucidum 9 lubang di kuil Dewa Perang, yang dapat diperpanjang secara paksa. Oke, jangan tanya urusanku. Aku menyembunyikan beberapa barang di kolam gelap itu, turun dan ambil. Kata Taoist Xuanlong. Ye Yunfei pindah dan datang ke kolam hitam. Turun, menyelam ke kedalaman. Sekitar 2000 meter, ada lubang kecil yang tersembunyi di dinding sumur, dan ada lebih dari selusin cincin luar angkasa di lubang kecil itu. Cincin interspatial itu adalah milikku yang tersembunyi di sini. Petik 2, kata Taoist Xuanlong. Dengan kekuatanku saat ini, aku mungkin tidak bisa menyelam hingga kedalaman 2000 meter. Petik 2, Ye Yunfei merasakannya, dan berkata, aku di sini, bukan. Kami berdua bekerja sama pasti akan mencapai kedalaman 2 km. Taoist Xuanlong berkata, itu benar. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk, lalu melompat ke kolam hitam. Booming, segera, ada tekanan besar dan menakutkan di kolam menekan ke arah Ye Yunfei, seolah-olah ada wajah di kolam. Dinding besi yang tak terlihat itu sekitar untuk memeras Ye Yunfei ke dalam lumpur berdarah. Ye Yunfei mengguncang tubuhnya, melepaskan kekuatan fisiknya sendiri, dan berjuang melawan tekanan mengerikan dari pemerasan itu, dan langsung terasa jauh lebih mudah.
Kamu benar-benar melatih tubuhmu ke tingkat ini sangat bagus. Taois, Xuanlong tidak bisa tidak mengagumi. Setelah itu, saat Ye Yunfei terus menyelam, dia merasakan tekanan yang semakin banyak. Kolam di sekitarnya gelap dan gelap. Bahkan dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei, dia hanya bisa melihat paling banyak 3 kali. Jarak 4 meter, kolam-kolam ini sepertinya mengandung semacam hukum khusus, yang dapat mengisolasi persepsi kekuatan jiwa. Bahkan saya tidak berdaya ketika saya datang ke sini, itu terlalu misterius. Taois Xuanlong menghela nafas, ini benar-benar misterius. Apalagi kamu, bahkan seorang penguasa kaisar surga datang ke sini, dan dia tidak bisa melihat jaraknya. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk dan berkata, bagaimana kamu tahu bahwa kaisar surga tidak bisa merasakan jarak ketika dia datang ke sini? Dengan kekuatanmu, bisakah kamu menebak kemampuan kaisar langit? Petik 2, Taois Xuanlong bertanya, sedikit tidak percaya. Tentu saja aku tahu. Ye Yunfei sedikit tersenyum. Karena Ye Yunfei datang ke sini sekali dalam kehidupan sebelumnya setelah dia menjadi kaisar surga, dia ingin masuk ke dasar 2 kolam ini, tetapi gagal. Dia hanya melihat beberapa pemandangan kabur di dasar, dan kemudian dia langsung diusir oleh tekanan yang mengerikan di dasar kolam. Sekitar 1.500 meter, Ye Yunfei menemukan bahwa dia tidak bisa lagi melanjutkan menyelam. Aku akan membantumu, kata Taois Xuanlong. Kemudian sebuah istana ditransmisikan dari menara hantu dan muncul di samping Ye Yunfei, seukuran kepala orang dewasa, melepaskan paksaan energi yang kuat. Gemuruh. Dengan bantuan Taois Xuanlong, Ye Yunfei terus menyelam, dan akhirnya mencapai posisi 2.000 meter setelah beberapa saat. Itu di sini. Pada posisi itu, di dinding sumur, jangkau dan sentuh saja. Kolam ini sangat aneh, tidak hanya air di kolam yang sulit dilihat, bahkan dinding sumur juga sulit untuk melihat. Taois Xuanlong berkata kepada Ye Yunfei berkata, saat ini, sayang, Ye Yunfei dan Taois Xuanlong mengeluarkan erangan lembut pada saat yang sama, dan kekuatan jiwa mereka terasa turun. Kemudian keduanya merasakan kulit kepala mereka mati rasa pada saat bersamaan. Pada saat ini, kolam di bawah tiba-tiba melonjak sedikit, dan sesosok buram perlahan melayang, dengan kulit hitam longgar dan rok putih. Meskipun sosok itu kaku, sulit untuk menyembunyikan sosok anggunnya, masing-masing dari mereka adalah seorang wanita, dengan rambut terurai. Wanita ini sepertinya sudah tidak bernyawa. Bagaimana mungkin ada tubuh wanita di kolam ini? Saya datang ke sini sebelumnya, tetapi saya tidak melihat apa-apa. Taois Xuanlong sangat gugup ketika dia mengirimkan suara itu ke Ye Yunfei. Bukan satu, tapi selusin. Di bawah persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei, dia menemukan bahwa ada mayat wanita, perlahan-lahan melayang, semuanya dengan rambut acak-acakan, semuanya berpakaian putih, dengan rambut seperti ular yang berantakan dan tanaman air yang tak ada habisnya, menari, menakutkan. Nak, tunggu apa lagi? Cepat, dapatkan cincin luar angkasa yang aku sembunyikan, segera keluar dari kolam ini, kita tidak boleh mengacaukan barang-barang di kolam ini, Taois Xuanlong berkata dengan panik. Bab 1898. Kami benar-benar tidak mampu memprovokasimu. Kulit kepala Ye Yunfei juga mati rasa. Anda harus tahu bahwa tekanan air kolam di lokasi ini sudah mengerikan, dan tidak mungkin makhluk dengan kekuatan biasa bisa mencapainya. Terlepas dari apakah wanita di bawah ini hidup atau mati, bisa tampil dalam posisi ini menunjukkan bahwa mereka pasti luar biasa. Ye Yunfei dengan cepat mengulurkan tangan untuk menyentuh posisi dinding sumur yang dikatakan Taois Xuanlong, dan dia menemukan lubang kecil dengan sangat cepat, dengan lebih dari selusin cincin ruang tersembunyi di dalamnya. Cepat, aku merasakan 2 cahaya suram. Aku tidak tahu mayat wanita mana yang membuka matanya. Terlalu menakutkan, Taois Xuanlong tiba-tiba berseru. Dia dulunya adalah orang nomor 1 di wilayah Tianxiong, dan sekarang dia bahkan lebih seperti barang antik tua yang merangkak keluar dari tanah. Dia seharusnya menakuti orang lain, tetapi dia ketakutan di kolam yang dalam ini. Tidak mungkin, sejarah kolam yang dalam ini terlalu panjang, dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, dan bahkan jika master dari setengah kaisar datang ke sini, dia tidak akan bisa masuk jauh ke dalam kolam dalam yang misterius ini. Mayat aneh itu secara alami menakutkan. Oke, ayo segera keluar. Ye Yunfei dengan cepat mengeluarkan selusin cincin luar angkasa, dan segera bergegas ke atas. Istana Taois Xuanlong juga seperti bola di air, melompat dengan cepat. Menabrak. Pada saat ini, ada suara air yang diaduk dari bawah,
dan kemudian Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong merasakan ada banyak rambut seperti tanaman air hitam yang dengan cepat menyebar ke atas. Benar saja, ini aneh, mereka akan menyerang. Lari, teriak Taoist Xuanlong, tiba-tiba mempercepat. Ye Yunfei tidak berani lalai, dan mendorong kecepatannya ke tingkat ekstrim, bergegas ke atas seperti kilat, dan mencapai posisi hanya 4-500 meter dari pintu masuk kolam. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba merasakan pengetatan langkah kanannya, sehelai rambut hitam melilit tumitnya, dan kekuatan mengerikan menarik tubuh Ye Yunfei ke bawah. Pada saat yang sama, ada juga seikat rambut hitam melilit istana Taoist Xuanlong, dan juga ditarik ke bawah. Tunggu, jangan biarkan mereka mencabutnya, hanya sehelai rambut yang memiliki kekuatan yang mengerikan, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Teriak Taoist Xuanlong. Boom! Paksaan energi yang kuat mengalir keluar dari istana itu. Taoist Xuanlong tampaknya putus asa, dan energi yang dilepaskan setidaknya beberapa kali lebih kuat dari biasanya, dan pada saat yang sama ada sinar cahaya yang tajam ditebas dari istana, terus memotong helai rambut itu. Memanggil. Pada akhirnya, seikat rambut terguncang, dan istana Taoist Xuanlong melesat ke atas seperti terbang. Hanya saja dia tidak melupakan Ye Yunfei, dan mengirimkan berkas cahaya seperti pedang panjang, memotong ke arah seikat rambut yang melilit tumit kanan Ye Yunfei. Ye Yunfei mengeluarkan pedang panjang setengah kaisar, menebas dengan satu pedang, dan akhirnya mengibaskan helai rambut itu. Memanggil. Sosok Ye Yunfei bergegas dengan sangat cepat, dan akhirnya bergegas keluar dari kolam bersama dengan istana Taoist Xuanlong dan melayang ke langit. Menerjang. Kolam hitam di bawah melonjak dengan cepat. Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong melihat mayat beberapa wanita perlahan-lahan naik dari kolam. Dia mengenakan gaun putih panjang, tetapi matanya tertutup rapat, dan dia sama sekali tidak memiliki hidup, membuatnya terlihat sangat aneh. Tiba-tiba, kulit kepala mayat wanita ini mulai membengkak, berubah menjadi garis-garis rambut hitam, dan menyapu ke arah Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong. Terlalu kejam, kamu benar-benar keluar untuk mengejar kami. Taoist Xuanlong sangat marah. Ledakan. Sebuah pemocok terbang keluar dari istana, dan setiap helai debu tiba-tiba menjadi lurus, seperti kawat baja keras, menghalangi rambut hitam panjang itu. Boom! Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan bersama, dan gelombang kejut energi yang mengerikan meletus, mengguncang dunia dengan keras, ruang angkasa hancur, dan retakan ruang gelap muncul satu demi satu. Jangan berkelahi, ayo cepat pergi. Lebih baik bagi kita untuk tidak mengacaukan hal-hal yang tidak diketahui ini, kata Ye Yunfei kepada pendeta Tao Shenlong. Ye Yunfei tahu bahwa kedua kolam air ini tidak mudah. Setelah menjadi kaisar surga di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei secara pribadi menjelajahinya, tetapi dia tidak dapat menemukan kebenaran tentang dua kolam air ini, sebuah kolam. Benar-benar nasib buruk. Terakhir kali saya datang ke sini, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan hal-hal aneh ini kali ini, kata Taoist Xuanlong. Namun, dia tidak berniat untuk terus terjerat dengan mayat wanita tersebut, karena beberapa mayat wanita terapung di kolam. Yang lebih menakutkan adalah jantan putih di sampingnya juga mulai melonjak, seolah-olah ada sesuatu yang naik dari kolam. Pergilah. Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong bergegas keluar dari reruntuhan pada saat bersamaan. Menabrak. Di belakang, seikat rambut hitam seperti ular hitam panjang, menyapu langit, terus-menerus menembus ruang, dan mengejar mereka. Sial, hal-hal ini benar-benar terjerat, teriak Taoist Xuanlong. Ledakan. Ye Yunfei mengayunkan pedang panjang bandi, menunjukkan niat pedang untuk meratakan dunia dengan pedang, dan menebas ke belakang. Cahaya pedang yang tebal dan cerah bertabrakan dengan rambut hitam itu seperti pilar surga. Ini adalah warisan pedang Dao dari Istana Pedang Abadi. Mungkinkah dia ada hubungannya dengan Istana Pedang Abadi? Suara kejutan tiba-tiba terdengar dari kedalaman kolam hitam. Lupakan saja. Kemudian suara itu terdengar lagi. Begitu suara itu jatuh, mayat para wanita yang mengapung di kolam semuanya berhenti menyerang, mencabut rambut mereka, dan menghilang dalam sekejap. Kolam putih lain di sampingnya juga mulai tenang. Kedua kolam kembali tenang. Daerah ini juga telah benar-benar mati, dan suasana masa lalu yang sunyi telah dipulihkan. Pada saat ini, Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong telah bergegas keluar dari reruntuhan, melihat kembali kedua kolam hitam putih yang telah kembali tenang, dengan rasa takut yang tersisa di hati mereka. Bahkan kami berdua datang ke sini dalam keadaan yang sangat memalukan,
Di masa depan, kedua danau Yang Yin ini akan menjadi salah satu tempat terlarang yang paling menakutkan di seluruh wilayah Tianxiong. Taoist Xuanlong menghela nafas. Bukan hanya wilayah Tianxiong, bahkan di seluruh benua Feixian, hanya sedikit orang yang dapat memprovokasi dua kolam air ini. Saya curiga bahwa keberadaan dua kolam air ini mungkin terkait dengan dewa legendaris. Petik 2. Wajah Ye Yunfei serius, berkata, selain terkait dengan para dewa, tampaknya tidak ada penjelasan lain yang masuk akal untuk keberadaan menakutkan yang bahkan tidak dapat dijelajahi oleh Kaisar Surga. Apa, kedua kolam air ini terkait dengan dewa-dewa legendaris? Nah, apakah kamu melebih-lebihkan? Kamu tidak curiga ada dewa yang tinggal di dua kolam air ini, kan? Para dewa adalah eksistensi di atas 9 langit, tempat ini hanyalah reruntuhan tanpa nama di benua Feixian, bagaimana mungkin ada dewa di sini? Taoist Xuanlong berteriak segera setelah mendengar kata-kata itu. Sulit dikatakan, tetapi kemungkinannya tidak dapat dikesampingkan. Hanya saja apapun isinya, kita tidak bisa memprovokasi. Mari kita menjauh dari sini. Petik 2, kata Ye Yunfei, mengeluarkan kapal terbang hijau, memasukinya, kapal terbang berubah menjadi aliran cahaya, dan pergi dalam sekejap. Oke, Nak, 10 cincin ruang itu masih ada di tubuhmu, keluarkan, jangan mencoba berpura-pura bodoh, di kapal terbang. Taoist Xuanlong tiba-tiba berkata. Bab 1899. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil semuanya sendiri. Kami telah sepakat untuk membaginya secara merata. Petik 2, Ye Yunfei tersenyum, dan mengeluarkan selusin cincin ruang angkasa yang dia dapatkan di kolam gelap. Ini adalah barang-barang saya sangat akrab dengan mereka. Izinkan saya membagikannya. Petik 2, pada saat ini, istana melayang di depan Ye Yunfei. Itu seukuran kepala orang dewasa. Keluar, raih dan geser untuk membagi selusin cincin luar angkasa menjadi 2 bagian. Bagus sekali. Ye Yunfei mendapatkan 7 cincin luar angkasa, merasakannya dengan kekuatan jiwa, menghitungnya sedikit, dan berkata dengan penuh semangat. Jujur saja, cincin terakhir ini berisi beberapa harta yang lebih berharga. Keluarkan semuanya, dan mari kita masing-masing mengambil apa yang paling kita butuhkan. Pada saat ini, masih ada cincin ruang angkasa terakhir yang mengambang di sana, kata Xuanlong dengan jari. Terulur, sejumlah besar harta jatuh dari ring terus-menerus dan menumpuk di sekitar tubuh Ye Yunfei. Setiap harta karun bermekaran dengan cahaya yang menyilaukan, menerangi ruang di sekitarnya dengan setiap detail. Tentu saja, ada banyak hal baik. Ye Yunfei melihatnya, sedikit terkejut. Harta karun yang dikumpulkan oleh Taoist Xuanlong, yang layak menjadi orang nomor 1 di domain Tianxiong saat itu, sangat berharga. 18 bunga bodi. Ini adalah harta untuk mengolah kekuatan jiwa. Aku menginginkannya. Ini hanya untuk memurnikan 18 pelet naga jiwa. Ye Yunfei segera menyukai pohon hijau kecil setinggi sekitar setengah meter. Ada 18 bunga merah muda tumbuh di pohon, yang halus dan indah. Aku juga ingin emas asli zodiak ini. Ye Yunfei menggulung lengan bajunya, menggulung selusin emas asli zodiak, dan menyembunyikannya. Senjata ajaib ini semuanya adalah senjata sihir level misterius, dan aku juga menginginkannya. Ye Yunfei menyukai 6 senjata ajaib lainnya, yang semuanya berada pada tingkat kebenaran esoteris. Dengan tangan cepat dan mata cepat, dia mengulurkan tangan dan mengambil semuanya. Di atas senjata sihir psikis adalah senjata sihir penghancur dunia, dan di atas senjata sihir pembunuh dunia adalah senjata sihir kebenaran yang mendalam. Esensi api emas, baru dimurnikan menjadi pedang roh 5 elemen. Petik 2, Ye Yunfei melihat batu merah menyala, dan segera mengambilnya. Nah, kamu benar-benar tahu harta karun. Taoist Xuanlong melihat bahwa Ye Yunfei terus menjangkau untuk mengambil harta, dia tidak bisa menahan rasa cemas, dan juga bergegas mengumpulkan harta yang dia cari. Ini adalah air berat Tianyi. Ye Yunfei menemukan botol batu giok berukuran beberapa meter, membukanya, dan menemukan bahwa itu setengah diisi dengan air. Setelah identifikasi yang cermat, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah air berat Tianyi. Nah, apakah kamu tahu air berat Tianyi? Ya, ini memang air berat Tianyi, yang merupakan bahan yang sangat baik untuk melatih tubuh. Awalnya saya ingin memurnikannya ke dalam tubuh saya, tetapi terluka parah oleh para penguasa kuil perang, darahnya kurang, dan tubuh tidak tahan dengan bahan pemurnian tubuh yang sombong ini, jadi itu telah disimpan sampai sekarang.
Taois Xuanlong melihat ke botol batu giok dan berkata, "Setengah untuk setiap orang." Ye Yunfei tidak sopan, dan langsung mengeluarkan botol giok kosong, membagi Tianyi Chongsui menjadi 2 bagian, dan Taois Xuanlong dan 1,5. Selanjutnya, Ye Yunfei dan Taois Xuanlong membagi semua harta yang tersisa. "Oke, nak, sekarang harta itu diperoleh. Katakan padaku, apa yang dapat kamu lakukan untuk memulihkan kekuatanku dengan cepat?" kata Taois Xuanlong kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei telah mengisyaratkan sebelumnya bahwa jika dia mendapatkan harta yang sebelumnya dikumpulkan oleh Taois Xuanlong, dia dapat dengan cepat memulihkan kekuatannya. "Jangan khawatir, ambil uang orang dan bantu mereka menghilangkan bencana. Aku mendapat manfaat darimu, jadi tentu saja aku tidak akan mengingkari janjiku." Ye Yunfei tertawa. Selanjutnya, Ye Yunfei mengeluarkan tripod alkimia dan memurnikan sejumlah besar ramuan di menara hantu. Ramuan ini secara khusus disempurnakan untuk Taois Xuanlong. "Anak muda, tingkat alkimia Anda terlalu mengejutkan. Nirvana, Jidan, dan bahkan Erdan ini, Anda dapat menyempurnakannya tanpa cemberut." Xuanlong Daochang menatap Ye Yunfei dengan muda alkimia, mau tidak mau berseru. "Oke, sekarang saya akan mencari tempat dengan banyak energi bumi dan lokasi tersembunyi. Anda dapat memasuki kedalaman bumi untuk mundur dan berlatih, dan saya akan memandu Anda cara memulihkan kekuatan Anda dengan cepat. Apa yang baru saja Anda lakukan dapatkan adalah harta ditambah. Bumi yang berlimpah itu cukup untuk meningkatkan kekuatanmu banyak." Ye Yunfei berkata kepada Taois Xuanlong. Taois Xuanlong pernah mengubur dirinya hidup-hidup di kedalaman bumi untuk waktu yang lama dalam situasinya saat ini. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, kembali ke kedalaman bumi adalah lingkungan kultivasi yang paling ideal. "Maka semuanya terserah pengaturanmu, selama aku bisa memulihkan kekuatanku dengan cepat." Taois Xuanlong mengangguk. Setelah bergaul selama periode waktu ini, dia semakin merasa bahwa pemuda ini tidak sederhana, dan dia mengagumi berbagai cara dan visi Ye Yunfei. Dia bahkan merasa bahwa dalam beberapa hal, dia, seorang lelaki tua yang telah hidup lama, sebenarnya lebih rendah dari seorang pemuda seperti Ye Yunfei. Setelah 2 hari mencari, Ye Yunfei menemukan area dengan energi bumi yang kuat dan lokasi yang relatif jauh. Dia membawa Taois Xuanlong ke kedalaman bumi dan mendirikan beberapa formasi berskala besar. Formasi ini memiliki efek mengisolasi persepsi, itu juga memiliki efek mengumpulkan energi bumi. Ye Yunfei membiarkan Taois Xuanlong masuk ke tengah formasi ini, menempati posisi dengan energi bumi terkuat. "Oke, sekarang keluarkan semua sumber daya kultivasi dan harta di tubuhmu, dan sempurnakan serta serap sesuai dengan metode dan langkah yang aku katakan. Dan saya akan memberikan sebuah formula kepada Anda, formula ini dapat membantu dalam penyembuhan dan memulihkan kekuatan." Petik 2. Ye Yunfei menyerahkan semua pil yang dia sempurnakan belum lama ini kepada Taois Xuanlong, dan berkata kepadanya, "Beri aku formula." Petik 2. Taois Xuanlong tidak dapat menahan keterkejutan ketika mendengar ini. Dia, seorang lelaki tua, sebenarnya ingin seorang junior muda untuk mengajarkan formula, yang membuatnya tercengang. Selanjutnya, Taois Xuanlong mulai mundur dan menyembuhkan lukanya di bawah bimbingan Ye Yunfei. Pada saat yang sama, kota yang di wilayah Tianxiong, selusin pria tua dengan aura menakutkan mengelilingi seorang pria tua berambut putih dengan tulang dan angin perih. 2 bocah laki-laki tahu mengikuti pria tua berambut putih itu. Semua orang di sekitar memandang lelaki tua berambut putih ini. Mata lelaki tua itu sangat hormat, karena lelaki tua berambut putih ini adalah Master Xianji yang terkenal. Master Xianji bukan dari domain Tianxiong, tetapi dari gedung Tianji di domain Tianxian dia terkenal di seluruh benua Feixian. Alasan mengapa dia bersedia datang ke wilayah Tianxiong untuk membantunya adalah karena leluhur yang jatuh dari paviliun Jianhuang memiliki kebaikan untuknya, dan dia datang untuk membalas kebaikannya. Jika tidak, Jianhuang Paviliun mungkin tidak dapat mengundangnya. "Oke, pikirkan," Tuan Xianjizi berkata dengan tenang. Meskipun orang-orang tua di depannya ini adalah salah satu pakar top di wilayah Tianxiong, mereka masih belum cukup baginya. "Tuan Xianjizi, kami ingin meminta Anda untuk membantu menyimpulkan 2 orang ini." Petik 2. Penatua Jing dari Paviliun Kaisar Pedang melangkah maju, melambaikan tangannya, dan sesosok pemuda dan sebuah istana muncul di ruang di depannya pada saat yang sama. "Keduanya bukan orang biasa. Baiklah, izinkan saya membantu Anda menyimpulkan jejak mereka berdua."
Petik 2. Tuan Xianji menatap istana Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong untuk beberapa saat, lalu berkata dengan lembut. Bangun altar, kata Tuan Xianji Si. Ya, kedua bocah lelaki Tao yang mengikutinya segera mengeluarkan altar Dharma dan meletakkannya di depan Master Xianji Si. Ada juga berbagai alat peraga yang khusus digunakan untuk deduksi di atas meja. Kemudian Master Xianji mulai menyimpulkan. Pada saat ini, di langit yang jauh, sekelompok makhluk dengan ekspresi acuh tak acuh berdiri, menatap orang-orang kuat dari domain Tianxiong yang berdiri di atas kota Zongyang dan penguasa mesin pertama yang menyimpulkan. Orang tua ini berani menyebut dirinya Master Deduksi. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Dibandingkan dengan pendeta tua kita di Istana Reinkarnasi, itu tidak seperti lumpur. Kata makhluk muda sambil mencibir. Kita bisa menggunakan orang-orang kuat dari wilayah Tianxiong ini untuk menyingkirkan anak itu. Dengan cara ini, kita tidak harus melakukannya sendiri, dan kita tidak akan meninggalkan jejak. Sebelum kita berangkat, kata Nenek Long kami berulang kali bahwa kami harus membersihkan beberapa, jangan tinggalkan jejak atau petunjuk. Jika tidak, Anda tidak dapat membunuh anak itu dengan santai. Petik 2. Seorang pria parubaya di sebelahnya berkata dengan ringan. Meskipun makhluk lain di sekitarnya bingung, tidak ada yang berani membantah penekanan berulang pria parubaya ini pada urutan Nenek Long. Karena Nenek Long memiliki banyak kekuasaan di Istana Reinkarnasi, dia adalah selebritas besar di depan Tuan Istana. Ketika Tuan Istana tidak ada di istana, hampir semua urusan diputuskan oleh Nenek Long. Oleh karena itu, di Istana Reinkarnasi, anggota biasa tidak akan pernah berani untuk tidak mematuhi Nenek Long. Yah, mari kita lihat apakah yang disebut Master Deduksi ini dapat menyimpulkan jejak anak itu. Jika dia tidak dapat menyimpulkannya, saya akan menggunakan jimat pelacak untuk membantunya secara diam-diam. Biarkan dia secara akurat menyimpulkan lokasi anak itu saat ini, dan biarkan pasukan lokal wilayah Tianxiong pergi untuk membunuh anak itu dan membantu kami menyelesaikan tugas. Petik 2. Pria parubaya itu berpikir sejenak, lalu berkata, saat ini, di bawah tanah, Taoist Xuanlong mengikuti bimbingan Ye Yunfei, mundur untuk menyembuhkan lukanya. Setelah Ye Yunfei menginstruksikan Taoist Xuanlong untuk beberapa saat, dia masuk menara hantu dan mulai retret untuk berlatih. Dengan begitu banyak sumber daya kultivasi, Ye Yunfei bermaksud untuk meningkatkan kekuatannya. Sumber daya kultivasi di tanganku cukup memadai sekarang. Petik 2. Ye Yunfei duduk dan berkata sambil tersenyum. Ye Yunfei, kepala faksi Tianyi di medan perang lama, belum menggunakan sumber daya pelatihan, dan sekarang dia mendapat banyak sumber daya pelatihan dari Taoist Xuanlong. Saya harus mengatakan bahwa, kekayaan bersih Ye Yunfei saat ini benar-benar terlalu kaya. Petik 2. Ye Yunfei pertama-tama mengeluarkan 18 bunga bodi, dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian Ye Yunfei mulai memurnikan 18 pil naga jiwa, dan meminumnya langsung setelah dimurnikan. Boom! 18 pil hitam ditelan oleh Ye Yunfei pada saat yang sama waktu, kekuatan obat yang perkasa meledak dalam sekejap, bergegas menuju posisi lautan jiwa, pil. Naga 18 jiwa adalah pil kekuatan jiwa yang sangat sombong, yang berisi energi kekuatan jiwa. Yang agung, makhluk biasa tidak akan pernah berani meminum 18 pil di sekali, tapi lautan jiwa Ye Yunfei ditekan oleh sisa jiwa Kaisar Surga, jadi dia bisa menanggungnya. Di menara hantu, setelah sekitar 10 hari, Ye Yunfei akhirnya memurnikan 18 pil naga jiwa sudah berakhir. Energi dari kekuatan jiwa telah meroket. Selanjutnya, keterampilan bela diri kekuatan jiwa seperti apa yang harus saya latih? Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Bunga pemakan jiwa satu pikiran. Ye Yunfei akhirnya membuat keputusan setelah memilah semua seni bela diri kekuatan jiwa dalam koleksinya. Bunga pemakan jiwa satu pikiran adalah keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang sangat misterius. Setelah pelatihan, Anda dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda untuk secara paksa menanam kuncup bunga di lautan jiwa lawan hanya dengan pikiran, dan kemudian kuncup bunga akan terbuka secara otomatis, dan menyerap serta mengkonsumsi energi kekuatan jiwa lawan selama proses pembukaan. Itu akan juga melahap tubuh jiwa lawan. Singkatnya, ini adalah keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang sangat mendominasi. Kemudian Ye Yunfei mulai berlatih bunga One Dot Soul Eater. Di menara hantu, sekitar setengah bulan kemudian, Ye Yunfei berhasil membudidayakan bunga pemakan jiwa satu pikiran. Terus berlatih roda totem 9 istana. Ye Yunfei berpikir sejenak,
dan dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan semua 7 cincin ruang yang diberikan oleh Taoist Xuanlong, dan mencurahkan semua sumber daya pelatihan di 7 ruang cincin. Jumlah sumber daya kultivasi ini terlalu banyak, menumpuk satu demi satu dengan puncak yang bersinar, benar-benar menenggelamkan Ye Yunfei di dalamnya. Di antara mereka, sumber daya dengan jumlah terbesar adalah spar hukum, baik itu kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, atau kelas atas, jumlahnya sangat menakutkan. Dan selain tiang hukum, ada beberapa puncak kecil yang terbuat dari tiang kekacauan. Di atas tiang hukum adalah tiang kekacauan. Selain batu kristal, ada juga pil, bahan obat, dan kekayaan alam lainnya. Ho, Ye Yunfei melepaskan ke-9 binatang dewa dan meminta mereka untuk memilih sumber daya kultivasi yang cocok untuk mereka sempurnakan dan serap. Boom! Dengan pemikiran Ye Yunfei, bola cahaya emas seukuran kepalan tangan keluar dari dantiannya, meledak dengan cahaya kemasan, dan mulai menyerap energi yang terkandung dalam sumber daya kultivasi itu. Bola emas ini melambangkan yang ketujuh dari Sutra 9 Yang. Selanjutnya, saring zodiak True Gold dan Tianyi Heavy Water ke dalam tubuhku. Keduanya adalah bahan untuk penyempurnaan tubuh, jadi aku tidak bisa menyia-nyiakannya, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri, mengambil selusin keping zodiak True Gold itu keluar. Dan mulai berlatih ke dalam tubuh. Bab 1900, nilai dari 10 keping emas asli zodiak ini sangat tinggi, dan semuanya telah lahir dengan kewarasan, tetapi telah dihapus secara paksa sejak lama, meninggalkan tubuh batu yang keras dan tak tertandingi. Butuh Ye Yunfei lebih dari setengah bulan untuk memurnikan semua 10 keping emas asli zodiak dan air berat Tianyi itu ke dalam tubuhnya. Kekerasan tubuhku telah meningkat banyak lagi. Kekuatan fisikku saat ini telah mencapai sekitar 1.600 naga. Dengan satu pukulan, tidak peduli apakah itu tahap awal, tengah, atau akhir dari keadaan penciptaan dunia, itu tidak akan terjadi, lawanku. Mungkin hanya kesempurnaan alam pembangunan dunia yang dapat menghalangi kekuatanku. Dan dengan kualitas fisikku saat ini, jika aku diam dan membiarkan alam pembangunan dunia menyerang dengan seluruh kekuatannya, mungkin akan sulit untuk menyakitiku. Petik 2. Ye Yunfei mengangkat tinjunya dan mengepalkannya dengan ringan. Kekuatan fisik yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi badai di luar angkasa. Dia tidak bisa menahan senyum percaya diri. Emas asli zodiak membuat tubuh Ye Yunfei lebih keras, dan air berat Tianyi sangat meningkatkan kekuatan Ye Yunfei. Keduanya adalah harta berkualitas tinggi untuk pemurnian tubuh. Sekarang mereka disempurnakan ke dalam tubuh pada saat yang sama, yang sangat meningkatkan kualitas Ye tubuh Yunfei. Pada saat ini, binatang berkepala 9 dan bola cahaya emas yang mewakili yang ketujuh dari saluran 9 yang telah menyempurnakan semua sumber kultivasi di sekitar tubuh Ye Yunfei, hanya menyisakan tumpukan sampah. Kekuatan binatang berkepala 9 telah meroket, dan badai kekacauan melekat di tubuh dengan sedikit gerakan, ruang dan waktu di sekitarnya akan bergemuruh, dan tekanan energi yang dilepaskan sangat menakutkan. Ye Yunfei memperhitungkan bahwa binatang berkepala 9 dapat dengan mudah membunuh alam penciptaan batas sekarang, mencapai kekuatan pertempuran alam batas. Lagi pula, sumber daya kultivasi yang disempurnakan dan diserap oleh binatang berkepala 9 selama periode ini luar biasa baik dalam jumlah maupun kualitas. Volume bola cahaya emas yang mewakili yang ketujuh juga meningkat pesat, dengan diameter sekitar 600 meter. Hanya saja masih jauh dari kesempurnaan ketujuh yang. Semakin tinggi tingkat kultivasi Sutra 9 Matahari, semakin sulit untuk terus meningkat. Ye Yunfei telah mempraktikkan Sutra 9 Matahari di kehidupan sebelumnya, dan dia tahu bahwa kultivasi terakhir dari 3 yang membutuhkan sumber daya paling banyak dan waktu. Jangan terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Ye Yunfei melirik bola cahaya keemasan dengan diameter lebih dari 600 meter, dan mendesah pelan. Pada saat ini, Ye Yunfei menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat pendeta Tao Shenlong dan menemukan bahwa pendeta Tao Shenlong masih berlatih dalam pengasingan. Jadi Ye Yunfei mengeluarkan kumpulan spar hukum ruang angkasa dan beberapa spar kekacauan ruang angkasa, dan mulai menyempurnakan dan menyerapnya. Chaos Spar mengandung energi yang lebih banyak dan lebih murni daripada spar hukum. Hanya di benua inti Chaos Spar dapat ditambang. Sebelum dia menyadarinya, lebih dari setengah bulan berlalu, dan Ye Yunfei telah menyempurnakan semua spar hukum ruang angkasa dan spar kekacauan ruang di tubuhnya. Tingkat energi ruang telah meningkat pesat. Tertawa, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan meraihnya dari udara tipis,
energi yang mengepul dan hukum ruang bergegas menuju telapak tangannya, dan pedang panjang hitam dengan panjang 5 atau 6 meter muncul di telapak tangannya. Segera, ruang di sekitarnya mulai menjadi tidak stabil, beriak seperti gelombang air. Pedang luar angkasa. Pedang luar angkasa adalah sejenis keterampilan bela diri luar angkasa, dapat dengan mudah memotong ruang, mengasingkan serangan lawan ke kedalaman ruang. Itu adalah keterampilan bela diri yang sangat misterius. Latihan retret ini telah sangat meningkatkan kekuatanku secara keseluruhan. Ye Yunfei membuat perkiraan komprehensif tentang kekuatannya saat ini dan mengangguk puas. Ayo hancurkan alam. Dengan peningkatan kekuatan di semua aspek, Ye Yunfei tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk meningkatkan alamnya. Jadi Ye Yunfei mengambil kumpulan sumber daya kultivasi lainnya dan mulai menyerang ranah kekuatan spiritual. Faktanya, Ye Yunfei telah menghabiskan sebagian besar sumber daya kultivasinya selama periode pelatihan tertutup ini, dan tidak banyak yang tersisa. Di Menara Hantu, 3 hari kemudian, Ye Yunfei berhasil menembus dunia. Dia keluar dari Menara Hantu, muncul di langit dan mulai melewati kesengsaraan guntur. Pada saat yang sama, kota Zongyang, Tuan Xianji telah menyimpulkannya. Sepertinya aku telah menyimpulkan di mana mereka sekarang. Tuan Xianji berkata dengan wajah bahagia. Benarkah? Hebat, kamu memang Master Xianji. Kamu benar-benar pantas mendapatkan reputasimu. Master lain di sekitar sangat bersemangat ketika mendengar kata-kata itu. Tuan Jizi, tolong konfirmasikan lokasi persis mereka berdua. Kami akan segera menangani mereka. Tetua Jing dari Paviliun Kaisar Pedang berkata. Setiap kali dia memikirkan kematian cucunya, dia dipenuhi dengan niat membunuh, ingin segera menemukan pembunuhnya dan mencabik-cabik tubuhnya. Wah, seseorang menyimpulkan kamu dan pendeta Tao tua itu. Ye Yunfei menerima transmisi suara dari lelaki tua itu tidak lama setelah dia menerobos. Deduksi aku dan Taois Xuanlong. Jangan tanya, itu pasti orang-orang tua dari wilayah Tianxiong. Ye Yunfei tertegun sejenak, lalu berkata, mendekatlah ke pendeta Tao tua itu sekarang, izinkan saya menggunakan pagoda Tiandao untuk membantu Anda mengisolasi deduksi. Kata lelaki tua itu. Oke, Ye Yunfei pindah ke dasar bumi, mendekati tempat di mana Taois Shenlong berlatih dalam pengasingan. Orang tua itu langsung mengaktifkan menara Dao Surgawi, melepaskan aura menakutkan yang menyelimuti area tersebut dan mengisolasinya dari persepsi luar. Pagoda Tiandao adalah harta kekaisaran, dan sangat sulit bagi ahli deduksi biasa di dunia untuk menyimpulkan senjata ajaib tingkat kaisar. Ketika pagoda Tiandao diaktifkan, Master Xianji tiba-tiba merasakan kekuatan kejutan yang mengerikan di langit di atas kota Zongyang, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat, wajahnya menjadi pucat, menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin, Taois Xuanlong itu benar-benar ada di alam surga, dan anak itu benar-benar ada di alam bintang piring? Master Xianji membuka matanya dan bertanya kepada para ahli di sekitarnya dari domain Tianxiong. Ya, Tuan Xianji, ada apa? Apakah ada yang salah? Penatua Jing dari Paviliun Kaisar Pedang bertanya dengan cepat ketika dia melihat bahwa Tuan Xianji memiliki ekspresi yang berbeda. Aku baru saja mengalami serangan balik. Masuk akal bahwa dengan tingkat kekuatan mereka, aku menyimpulkan bahwa mereka tidak akan menderita serangan balik. Kecuali jika itu adalah master dari level setengah kaisar, mungkin bagiku untuk menderita serangan balik jika saya siap. Tuan Xianji berkata dengan cemberut. Biar saya simpulkan lagi. Tuan Xianji berpikir sejenak dan berkata. Kemudian dia mengambil dupa panjang berwarna putih, menempelkannya di altar di depannya, menyalakan dupa panjang, dan mulai menyimpulkan lagi. Dupa putih panjang ini memiliki efek menjernihkan pikiran dan menenangkan pikiran, dan merupakan senjata sihir tambahan yang sangat berguna bagi ahli deduksi. Hah, tingkat deduksinya benar-benar tidak bagus. Aku harus membantunya. Di langit yang jauh, seorang pria parubaya yang tersembunyi di angkasa melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Kemudian dia mengeluarkan selembar kertas jimat kuning. Jimat pelacak istana reinkarnasi kita dapat dengan mudah melacak setengah kaisar. Jika digunakan oleh seorang ahli di istana kita, bahkan kaisar surga pun dapat melacaknya. Bocah itu tidak bisa melarikan diri, kata pria parubaya itu dengan nada mencibir, lalu meremas tangannya trik, pukul kertas jimat itu. Kertas jimat segera terbakar, melepaskan serangkaian rune misterius yang menembus ruang dan waktu di sekitarnya. Tidak bagus, nak.
Ada energi pelacak misterius yang secara paksa mengunci posisi Anda dan pendeta Tao tua itu. Energi ini sangat sombong. Kecuali saya dapat membangkitkan kekuatan terkuat dari menara Dao Surgawi, saya tidak dapat berhenti terkunci. Tapi aku masih tidak bisa membangkitkan kekuatan terkuat dari pagoda Tiandao. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ada ahli deduksi di dunia ini yang bisa mengabaikan harta karun kaisar? Tiba-tiba, lelaki tua itu berkata kepada Ye Yunfei terkejut. Oh, ada hal seperti itu. Ye Yunfei juga sangat terkejut saat mendengar ini. Keberadaan kami telah bocor. Anda harus siap. Saya yakin tidak akan lama bagi orang-orang dari wilayah Tianxiong untuk menemukan tempat ini. Kata lelaki tua itu lagi. Dia bisa merasakan bahwa pertahanan menara Tiandao telah dipatahkan. Posisi Ye Yunfei dan Taois Xuanlong telah dikunci. Aku menemukan lokasi persisnya. Pada saat yang sama, di atas kota Zongyang, Tuan Xianjizi tiba-tiba berkata dengan ramah. Pergi, ayo cari mereka sekarang. Tuan Xianji berdiri, mengeluarkan pesawat ruang angkasa, dan bergegas menuju tempat Ye Yunfei dan Taois Xuanlong berada. Sebagai master deduksi yang terkenal, dia baru saja mengalami serangan balik, yang membuatnya merasa sedikit malu, jadi dia secara pribadi memimpin tim untuk menemukan seseorang. Mari kita ikuti Master Xianjizi. Dengan Master Xianjizi yang memimpin, kedua orang itu tidak bisa terbang. Petik 2. Melihat Master Xianjizi memimpin tim secara langsung, Elder Jian Huangge Jing tidak bisa menahan kegembiraannya, dan segera mengeluarkan pesawat ruang angkasa dan membawa tim Kaisar Pedang bersamanya. Elit istana mengejarnya. Melihat ini, master lain dari wilayah Tianxiong juga mengeluarkan pesawat luar angkasa mereka dan mengejar Master Xianjizi. Hei, mulai sekarang, kita bisa mengikuti untuk menonton kegembiraan. Ketika penguasa lokal wilayah Tianxiong membunuh anak itu, kita bisa meninggalkan dunia ini dan kembali ke istana reinkarnasi untuk hidup kembali. Petik 2. Di langit yang jauh, pria parubaya itu berkata dengan dingin. Kemudian dia memimpin sekelompok makhluk dan diam-diam mengikuti di belakang orang-orang di wilayah Tianxiong. Sama seperti Master Xianjizi membawa master dari wilayah Tianxiong untuk menemukan Taois Xuanlong dan Ye Yunfei, Taois Xuanlong kebetulan menyelesaikan retret untuk menyembuhkan lukanya. Haha, nak, aku benar-benar memilikimu. Aku mengikuti metode yang kamu instruksikan untuk melakukan penyembuhan retret, dan efeknya sangat bagus. Kekuatanku saat ini telah pulih sekitar 70%. Dalam lingkup domain Tianxiong, aku tidak takut dari siapa ya. Ye Yunfei, ngomong-ngomong, aku sangat senang bertemu denganmu. Terima kasih. Petik 2. Tawa tulus Taois Xuanlong bergema dari bawah tanah, penuh energi, mengguncang dunia bawah tanah. Lalu mengapa kamu masih bersembunyi di istana itu? Ye Yunfei cemberut. Saat berikutnya, seorang pendeta Tao berjubah Tao keluar dari istana. Itu adalah Taois Xuanlong. Taois Xuanlong tampak seperti pria parubaya berusia lebih dari 40 tahun, mengenakan pakaian pendeta Tao. Saya telah mengandalkan istana itu untuk berlindung selama bertahun-tahun, dan sekarang saya tiba-tiba dapat meninggalkannya dan pergi ke dunia luar. Saya benar-benar tidak terbiasa dengannya. Taois Xuanlong tertawa. Setelah selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan menyingkirkan istana. Keberadaan kita berdua telah terungkap. Orang-orang tua dari wilayah Tianxiong akan datang, kata Ye Yunfei kepada Taois Xuanlong. Biarkan mereka datang, aku hanya akan menyelesaikan akun dengan mereka, kata Taois Xuanlong sambil mencibir. Sebagai mantan orang nomor 1 di wilayah Tianxiong, dia adalah karakter yang tidak takut pada apapun. Sekarang dia telah memulihkan 70% dari kekuatannya, tidak mungkin mengelak kemana-mana seperti sebelumnya. Bersambung.